Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Madi Paba. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang persiapan bibit pinang. Pada kesempatan ini juga saya akan bagaimana kita mempersiapkan bibit dengan beberapa metode yang saya lakukan. Pertama yaitulah metode yang saya pakai, cara penyemaian dengan titik tumbuhnya di bawah, dan ada juga titik tumbuhnya di samping, ada juga titik tumbuhnya di atas. Oke kawan-kawan, teman-teman, nanti saya akan bahas sedikit bagaimana caranya. Oke, kalau menurut teman-teman video ini sangat membantu, menginspirasi kawan-kawan, teman-teman, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan tombol lonceng. Mudah-mudahan kedepannya channel Madi Paba bisa berkembang lebih baik. Oke teman-teman, salam dari saya, salam petani pinang Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang teknik persiapan bibit untuk tanaman pinang. Yang pertama kali di persiapan bibit adalah kita mempersiapkan buah pinang yang telah masak, yang berwarna merah atau seperti ini. Ini adalah pinang lokal ya, ini pinang varietas lokal. Kebetulan di kebun saya ini ada 2 batang pinang yang usianya kurang lebih 30 tahun. Jadi buahnya ini saya gunakan untuk bibit. Setelah bibit kita siapkan, buah yang masak, metode yang selanjutnya adalah cara yang selanjutnya kita melakukan penyemaian. Penyemaian di sini saya gunakan dengan teknik atau metode titik tumbuhnya posisinya di bawah, seperti ini. Ini bekas tangkai buah, jadi posisinya terbalik ya, tunas titik tumbuhnya di bawah. Nih, yang selanjutnya kita lakukan seperti yang telah saya lakukan ini. Ini semuanya posisinya terbalik. Nah, ini semuanya posisinya terbalik. Ini kurang lebih ada sekitar 300. Ini kita susun seperti ini dengan bakal tunasnya posisinya di bawah atau titik tumbuhnya di bawah. Jadi seperti ini, susun. Susun terus. Setelah buah masaknya sudah kita susun, lalu nanti kita tutup. Nah, di sini saya menggunakan tutupnya adalah daun. Nah, kebetulan ini di bawah pohon jering atau jengkol ya. Jadi penutupnya saya gunakan daun-daun yang sudah kering. Dan ini hasil yang saya semai kurang lebih 1 bulan dengan kondisi seperti ini. Ini titik tumbuhnya di bawah.
kondisinya terbalik. Ini ada juga, ini siap dipindahkan ke polybag. Ini posisi tidur ya, beda. Ini agak posisi terbalik, ini posisi tidur. Ini kawan. Masalah kelebihan, saya sudah nanam kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Mungkin di sini perlu masih tahap kajian. Yang saya lihat kelebihannya itu dari percepatan dan ukuran ruas. Nanti saya akan buatkan videonya lagi. Mungkin perbedaan antara perlakuan bibit yang kita lakukan dengan semai terkebalik atau titik tumbuh yang bawah dengan posisi tegak dan dengan posisi tidur. Oke kawan-kawan, itu tahap kedua, tahap pertama ya, tahap pertama, kedua sudah kita susun. Pertama kita bijinya kita siapkan, kedua kita susun, ketiganya kita tutup ya, kita tutup lagi seperti ini dengan harapan supaya kondisi buah yang kita semai itu lembab. Ini bisa dilakukan untuk kapasitas kecil ya, bisa kita lakukan untuk kapasitas yang kecil. Mungkin di bawah 1000 biji masih bisa kita lakukan hal seperti ini. Untuk yang kapasitas besar saya sarankan jangan menggunakan hal seperti ini karena sangat berpengaruh juga. Jadi kalau kita untuk kebutuhan sendiri atau untuk sulaman, mungkin saran saya kita bisa lakukan hal seperti ini. Ini saya lakukan untuk persiapan saya akan menanam lagi dengan populasi kurang lebih hampir 600 pokok. Oke kawan-kawan, di sebelah itu adalah bibit pinang juga yang umurnya sekarang kurang lebih hampir 4 bulan, dan mudah-mudahan tahun ini tidak ada halangan, saya akan melakukan penanaman. Setelah kita tutup, nanti kita akan melakukan penyiraman supaya kondisi kelembapan tetap terjaga. Oke kawan-kawan, teman-teman, ini adalah fase penyemaian yang mana saya lakukan tadi, dan selanjutnya setelah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, posisi kecambah seperti ini lah berbentuk daun atau masih posisi seperti ini, kecambah bisa kita pindah, atau seperti ini juga tidak ada masalah, ini juga tidak ada masalah. Jadi kita bisa semaikan lagi atau kita pindah ke polybag dengan ukuran kurang lebih 15-30 bisa, 25-15 juga bisa kalau ada ukuran, atau polybag ukuran besar juga tidak ada. Oke kawan-kawan, teman-teman, setelah kita melakukan penyemaian tadi dan setelah bibit berumur kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan lebih, jadi ini posisi bibit yang saya akan pindahkan. Ini posisi semainya, titik tumbuhnya di bawah, ini posisi titik tumbuh di atas, dan ini
titik tumbuhnya posisinya berbaring ya. Nah, seperti ini. Oke. Adapun caranya kita memindahkan ke polybag, mungkin di tempat lain, mungkin kawan-kawan teman-teman pernah mendengar saat kita memindahkan ke polybag. Tapi kalau saya yang saya lakukan untuk mempermudah, polybagnya saya rendam dulu di air seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nah, ini kecambah ini sudah ada akar panjang, tidak harus kita potong, jadi posisinya langsung kita masukkan ke polybag dengan posisi seperti ini. Seperti ini ya. Ini sama untuk mempermudah saat kita melakukan penyemaian di polybag. Nah, seperti ini. Jadi saya dulu pernah juga membuat bibit karet. Saya dulu kurang lebih hampir 5 tahun berkecimpung di bibit karet. Jadi teknik salah satu yang saya pakai untuk menancapkan stum mata tidur itu dengan polybag direndam di air. Bisa di bak ukuran besar, bisa juga di ember. Jadi tinggal kita buat lubang, tinggal kita masukkan. Jadi sebenarnya teknik pemindahan ini sangat mudah sekali, tidak perlu memakan waktu terlalu panjang, karena media yang harus kita siapkan adalah tanah. Tanahnya bisa kita campur dengan pupuk kandang, bisa tanah biasa juga bisa, tinggal nanti kita lakukan perlakuan lanjutan setelah kondisi kecambah kita tanam sudah pulih. Bisa kita lakukan penyiraman dengan pupuk NPK dengan takaran kurang lebih itu satu ember ukuran 8 liter. Nah, itu bisa kita lakukan kurang lebih 3 gram atau 5 gram per ember. Itu bisa kita lakukan untuk menambah nutrisi di tanah polybag. Jadi kawan-kawan, setelah pemindahan ini harus yang kita lakukan ada penyusunan. Penyusunan itu bisa dilakukan di tempat yang kita sediakan, baik kita susun 2-2 ataupun kita susun secara 5-5. Nah, yang penting kondisinya diatur supaya mudah dalam pemeliharaannya nanti. Jadi ini yang bisa dilakukan saat kita pemindahan, yaitu masukkan lagi, kondisi tanahnya sudah lembut, tinggal kita tekan, kita susun. Sama ini tanahnya masih keras ya, karena di sini tanah PMK top solid merah kuning, memang tergolong tanah berat, tapi bisa kita akali tadi yang apa kata saya, kita bisa melakukan penambahan nutrisi dengan melalui coran atau kita siram dan tanaman sudah pulih. Jadi kalau akarnya posisi panjang bisa kita gulung,
kita lipat, kita masukkan seperti ya. Nah, kalau mungkin ada yang kawan-kawan juga mendapatkan ilmu dari rekan-rekan yang lain penangkap bibit harus dipotong, juga tidak ada masalah. Karena sifat pinang adalah keras rabut yang sangat mudah untuk tumbuh lagi akar, asal kondisi tanahnya tetap lembab. Jadi kita masukkan lagi. Ini kita basahin lagi, bikin lubang, kita masukkan terus sampai kecambah yang kita punya habis, kita pindahkan ke polybag. Saya rasa kawan-kawan, teman-teman, ini sangat mudah sekali untuk dilakukan, diaplikasikan di rumah, tidak juga memerlukan tenaga. Kalau cuma sebatas 100-200 polybag, kemungkinan kita bisa lakukan sendiri. Oke. Ini ada mungkin bedanya juga dengan kecambah yang masih kecil ukuran seperti ini dengan kecambah seperti sudah berbentuk daun yang kurang lebih umur 2 bulan dengan 1 bulan lebih. Mungkin bedanya dari segi akar dan ukuran kecambah. Nah, kalau segi akar, mungkinan akarnya sudah panjang, nah, seperti ini. Ini akar sudah panjang, sedangkan ini masih sedikit panjang walaupun akarnya belum banyak serabutnya. Kalau ini sudah mulai banyak serabut dan ini cuma panjang. Mungkin bedanya itu, dan paling mudah saat pemindahan. Nah, ini ukuran polybag yang saya pakai. Ini 2015 ya, ukuran 2015. Setelah kita buat lubang seperti ini ya, nah ini kondisinya panas, lubang tinggal kita masukkan ini, kita rapikan, sudah jadi. Oke kawan-kawan, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya bagi, bagaimana persiapan bibit untuk pinang kapasitas kecil, bisa untuk sulam dan untuk nanam pribadi. Kalau sifatnya besar dan kita sifatnya bisnis, saran saya kita melakukan penyemaian dengan kapasitas besar, dan media penyemaian harus kita siapkan. Media-media yang bisa kita siapkan berupa, kalau untuk semaian bisa kita gunakan pasir, bisa gunakan tatal kayu, kemudian kita buat naungan. Tapi kalau kapasitas kecil seperti saya tadi, mungkin hanya bisa kita gunakan media tanah biasa, dan penutupnya kita buat dari sisa-sisa daun. Nah, kemungkinan itu bedanya. Kedua, kalau kapasitas kecil ya kurang lebih polybag 100 sampai 200 bahkan 500 mungkin kita sendiri bisa mengerjakan. Tapi kalau kapasitas besar, seperti pengalaman saya dulu, untuk media tanahnya saja saya beli ya, saya beli mungkin kurang lebih 1 mobil itu untuk kapasitas 1000 kapasitas kurang lebih 3000 sampai 4000 polybag sesuai dengan ukuran. Jadi
Itu saja saran saya untuk yang membuat bibit kapasitas besar. Kalau untuk kapasitas kecil seperti tadi. Oke kawan-kawan, teman-teman, ini saja yang saya bisa bagi dengan rekan-rekan kawan-kawan yang ingin mempersiapkan bibit. Nanti pada video selanjutnya saya akan berbagi bagaimana kita menentukan atau membuat jarak tanam yang ideal untuk tanaman pinang, dan cara membuat ukuran yang ideal untuk tanaman pinang. Oke kawan-kawan, teman-teman, mungkin video ini bermanfaat. Silakan kawan-kawan terapkan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan komen. Kita membangun petani Indonesia 5, 10, bahkan 20-30 tahun ke depan untuk mandiri dalam hal pertanian. Maju terus pertanian Indonesia. Sampai jumpa lagi di channel Madi Baba. Salam hebat, salam luar biasa.